takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua atas kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami akan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya buat Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan, memampukan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama Yesus, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewatlah bakalan Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepas
suara umat-Mu Tuhan. Seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kau hadir di sini, memulihkan hati, memulihkan setiap hati kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mengalir, amin, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami tenang, sebab kami punya Tuhan yang ajaib, sebab kami punya Tuhan yang hebat. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, menyembuhkan setiap kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ada badai, tapi kami percaya Tuhan, Kau Tuhan tetap berjalan bersama
bersama-sama dengan kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap tenang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Yesus. Mau datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami percaya Tuhan, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama lebih tinggi lagi katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sekalipun ada badai kami mau tetap terbang bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama
lagi bersama-sama kita mau katakan pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita percaya tiba saatnya kita mau berkumpul dan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, kami sungguh bersemangat Tuhan pada malam hari ini, sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian dan sembah kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi, katakan pujian ini bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul
umat Tuhan di tempat ini kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Sama-sama pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, Saudari Fani boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan tanda ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan menyertai tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan minggu ke depannya Tuhan Engkau bisa memberi, kami bisa memberi yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami sempurnakan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari lebih lagi bersama-sama kita katakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan,
Mari jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami kembali untuk hadir di tempat ini. Kami sebagian dari anak-anak-Mu datang untuk kembali memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya bahwa semua ini semata-mata hanya karena penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuntun bimbing kami Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan pengetahuan kami akan kebenaran. Kami datang mengandalkan Roh Kudus, biarlah Tuhan yang tuntun kami dalam kebenaran. Pakai kami supaya kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Maaf saya minum dulu karena hari ini memang luar biasa panas sekali. Walaupun hujan, tapi hawanya panas sekali. Hari ini banyak sekali minum. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 2, masih sama dengan perikop yang dibahas tadi pagi, dibagi oleh Pak Pendeta tadi pagi, karena saya mendapat arahan dari Pak Gembala untuk sama-sama kita belajar bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Itu kitabnya di Kisah Para Rasul 2. Saya hanya mengajak jemaat untuk membaca satu ayat saja, dan kita belajar dari ayat ini. Kita baca 3 ayat dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini bicara tentang
Tadi pagi sudah disinggung ada pilar-pilar gereja. Maksudnya pilar di sini hal yang dibutuhkan sebuah gereja atau sebuah jemaat untuk tetap berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan ini. 3 pilar, kalau ada yang masih ingat, itu ada persekutuan, terus bertekun dalam firman Tuhan, dan doa. Ada 4 pilar. Yang terakhir salah satunya adalah doa. Saya ingin mengajak jemaat bersama-sama untuk berbicara dan belajar bersama-sama mengenai doa. Karena doa adalah nafas yang menghidupkan ketiga pilar tadi. Karena tanpa doa, sebenarnya hakikat kita sebagai orang percaya itu adalah mati. Kenapa saya bilang mati? Karena doa itu seperti sebuah nafas. Kenapa harus berdoa orang Kristen? Karena doa adalah respon terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa itu respon. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai orang yang hidup, kita mesti meresponnya. Responnya dengan apa? Berdoa di dalam hati. Cuman yang sering mendapat respon dari kebanyakan orang itu cuman ketika firman itu berbicara mengenai berkat saja. Ketika mengenai teguran yang memperbaiki kehidupan kita, kadang-kadang kita jarang respon seperti itu. Nah, kita harus belajar berubah untuk hal seperti ini. Waktu kita ibadah, misalnya ada koreksi dari kebenaran firman Tuhan, segeralah meresponnya dengan doa dalam hati. Ya Tuhan, saya salah. Saya belum hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu berdoa. Kenapa yang penting saya bilang doa itu adalah respon keberadaan Tuhan. Kalau saudara punya orang tua, kira-kira kalau hidup dalam satu atap dengan orang tua, cuman lalu lalang begitu aja, cuman ada komunikasi satu arah saja dari orang tua, kira-kira hidup nggak rumah tangga? Sebuah keluarga tidak akan hidup tanpa komunikasi. Doa itu penting. Karena tanpa doa, sekali lagi, pilar yaitu persekutuan, bersekutu, bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan itu percuma. Karena nggak ada respon. Respon dari siapa? Respon dari kita. Doa itu penting karena doa itu respon. Yang penting dalam untuk berdoa, kata yang harus kita tekankan adalah bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam ayat 42 tadi. Bertekun artinya, kalau dari bahasa aslinya itu punya pengertian kuat dan tangguh. Tekun itu mengandung unsur kekuatan. Kalau orang yang bertekun di dalam doa, artinya dia punya kekuatan dalam kehidupannya. Doa itu sumber kekuatan. Itu yang paling penting. Yang berikutnya, doa itu bicara tentang bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita. Sejalan dengan Tuhan, artinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Cirinya apa orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Berdoa. Omong kosong kalau kita bilang saya ini setiap hari berjalan dengan Tuhan, tetapi kita tidak berdoa, itu percuma. Itu tidak menandakan kita punya relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bertekun juga punya pengertian melekat erat secara terus-menerus.
perhatikan kata terus menerus, konsisten. Bukan cuman ketika minta berkat kita berdoa, ketika kita kesusahan kita berdoa, tapi ketika kita salah kita tidak berdoa. Itu yang saya bilang. Waktu kita salah kita mesti berdoa loh. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita berada di dalam tangan Tuhan. Waktu kita salah, kita pastikan dirimu itu jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jangan jatuh ke dalam kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa dunia. Pastikan waktu engkau berada dalam posisi salah, pastikan dirimu tetap berada dalam tangan Tuhan. Memang Tuhan tidak suka orang berdosa. Itu sudah tabiatnya Tuhan. Itu sifat ilahi. Tapi melalui kasih karunia Tuhan Yesus, Dia terima orang yang berdosa. Makanya pastikan waktu kita berdosa tetap berada dalam tangan Tuhan. Satu cirinya apa? Berdoa. Jangan tidak berdoa waktu salah. Melekat itu artinya sebuah sikap hidup, komitmen yang kita bangun. Membangun kehidupan doa itu, saya mau bilang gampang-gampang susah. Karena kebanyakan orang akan berdoa waktu dia butuh saja, butuh pertolongan Tuhan, waktu butuh campur tangan Tuhan. Tapi waktu kelimpahan, sebagian kecil orang mau berdoa. Kenapa? Semua sudah melimpah, semua ada, nggak ada lagi yang diminta. Apa yang diminta? Semua sudah merasa cukup, semua sudah merasa kuat. Oh, saya kuat dengan cara berpikir saya kuat dengan strategi saya untuk menjalani hidup, untuk menjalani studi, saya kuat. Buat apa berdoa? Kadang-kadang sifat seperti itu muncul. Itu alami. Orang hanya akan datang meminta ketika dia butuh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti tetap konsisten dalam keadaan apapun, tetap berdoa. Jangan jadikan doa itu kegiatan sampingan saja, melainkan jadikanlah doa adalah posisi tetap saya. Apapun yang terjadi, saya harus berdoa. Karena doa yang berdampak itu adalah doa yang lahir dari konsistensi, terus melekat ke Tuhan. Doa yang punya dampak seperti itu. Makanya perhatikan konsistensi. Dalam doa mesti konsisten. Yang tadi pagi disinggung tentang pilar, tentang pengajaran ya. Itu penting karena doa itu basicnya dibangun dari pengajaran atau doktrin. Doktrin yang bagaimana? Doktrin yang berdasarkan Alkitabiah. Bertekun yang perlu di sini juga kita perhatikan adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Doktrin itu penting. Makanya kita perlu ke gereja supaya kita diajarin apa itu doktrin. Kita perlu pengajaran. Kita nggak bisa hanya mengandalkan pemikiran kita sendiri untuk kebenaran. Kita mesti menyediakan diri kita untuk menerima doktrin tadi. Doktrin itu bicara tentang pengajaran. Kenapa pengajaran itu penting? Di dalam Ulangan 6 ayat 2, ayat firman Tuhan berbunyi seperti ini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu.
pentingnya pengajaran di situ. Supaya kita panjang umur. Panjang umur bagaimana? Panjang umur dengan arti mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pentingnya pengajaran. Tapi pengajaran yang bagaimana? Pengajaran yang mendapat respon tadi. Responnya bukan cuma mendengar, tapi berdoa. Karena berdoa itu enggak satu arah loh. Kita bicara dengan Tuhan. Waktu kita bicara dengan Tuhan, artinya kita menghargai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu penting, menghargai keberadaan Tuhan. Kapan? Bukan cuma terbatas di tempat ibadah saja, tetapi di rumah, di tempat studi, dimanapun engkau berada. Itu penting, merespon supaya kita bisa terus-menerus menerima kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu saat ini. Apa yang nggak hancur sekarang? Rata-rata banyak yang hancur. Saya nggak perlu ngomongin panjang lebar. Saudara udah tahu, ada PHK meningkat dan lain-lain, macam-macam kesusahan yang terus-menerus bertambah di dalam kehidupan. Bayangin kalau kita nggak kuat ngadapin hal itu, hancur. Itu di jembatan Mahakam ada orang yang tinggalin surat di pinggir jembatan, mau lompat nyemplung. Kenapa mau nyemplung? Sudah nggak kuat dengan hidup. Ya kapan kita punya kekuatan kalau kita nggak berdoa, terima pengajaran dan merespon dengan doa? Kita nggak bakalan punya kekuatan. Banyak loh orang yang kuat menanggung beban hidup. Apalagi maaf kata kalau sudah rumah tangga, kalau sudah dihimpit dengan ekonomi, kalau beban ekonomi yang sudah menghantam sebuah keluarga, itu rata-rata itu bisa hancur semuanya. Komunikasi dengan suami hancur, komunikasi dengan anak-anak hancur, semua hancur. Studi bisa hancur. Jadi mari di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu sekarang ini, mari kita tetap berdoa. Berdoa dengan setia. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Lakukanlah itu dengan setia. Apa yang harus kita lakukan dengan setia? Tadi, menerima pengajaran dan berdoa. Jadi mengandung repetisi. Jangan bosan kalau terus-menerus diingati, ditegur. Jangan pernah bosan. Karena firman Tuhan itu sebenarnya isinya repetisi loh. Apalagi kalau baca kitab Ulangan. Semua yang disampaikan Musa di kitab-kitab sebelum kitab Ulangan itu diulang lagi di kitab Ulangan. Jadi isinya itu repetisi, pengulangan. Kenapa? Otak kita ini terbatas loh memorinya. Kita gak bisa tampung banyak hal. Makanya Tuhan kadang-kadang mengulangi pengajarannya tadi. Dia ulang-ulang. Teguran tentang hukum dia ulang-ulang sama Tuhan. Jangan bosan, Alkitab bilang jangan bosan kalau engkau mendapat teguran. Jangan pernah bosan. Karena itu tanda Tuhan mengasihi engkau. Teguran itu tanda Tuhan mengasihi engkau. Jadi seperti yang saya bilang tadi, waktu Tuhan tegur kita, kehidupan kita yang tidak karu-karuan, ayo respon, berdoa. Respon itu perlu. Saudara respon dalam hati, itu bagus. Karena kadang-kadang kalau kita ditegur masalah kesalahan, dosa, pelanggaran, siapa sih yang mau ngaku? Ya saya yang berdosa, saya yang berzina. Ya saya yang mencuri, saya yang tukang bohong. Gak ada yang mau ngaku. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan firman-Nya, kita semua transparan. Mengakulah di hadapan firman-Nya. Gak ada kok orang sebelah samping kiri kanan yang tahu dosamu, gak ada. It's your personal business with God. Tapi ingat, kalau dilakukan terus itu menjadi dosa dan bisa kelihatan orang itu bukan
personal business. Kalau dosa itu sudah ngerusak kehidupan orang lain, itu bukan personal business lagi, tapi sudah urusannya negara dan Tuhan. Negara yang menghukum, Tuhan yang akan menghakimi kelak. Jadi jangan kita pernah menganggap ketika kita sudah berdosa, berbuat dosa dan itu kelihatan dan merusak orang lain, itu Anda bilang that's my personal business. Nggak bisa. Yang lain tuh rusak. Misalnya Anda mencuri orang lain, dia kehilangan biaya untuk kuliah, itu kan sudah menyusahin orang lain. Anda bohong sama orang tua tentang biaya ini dan itu, ternyata dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan bilang itu my personal business. Itu kasihan orang tua misalnya yang ada dalam posisi seperti itu. Kasihan. Jadi mari sama-sama, yang sebenarnya kita harus lakukan waktu kita mendapat teguran ya, sadar bahwa jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena seperti yang saya terus ulang-ulang, pelanggaran itu merusak banyak hal. Merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengan sesama. Supaya itu tidak kita jalani dalam kehidupan kita, kita tidak alami ya tadi, kita perlu adanya pengajaran dan meresponinya dengan doa. Ini kehidupan jemaat mula-mula. Karena kebanyakan jemaat mula-mula itu adalah bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi. Jadi mereka sangat mengadopsi kehidupan dan aturan-aturan yang ada di dalam pengajaran Musa. Itu kehidupan jemaat mula-mula. Kenapa mereka begitu sangat tertib hidupnya? Karena mereka mengadopsi pengajaran daripada Musa. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kondisi yang bisa menerima pengajaran. Yang paling penting adalah jadikanlah pengajaran sebagai gaya hidup. Mau belajar firman Tuhan apapun kondisi, walaupun itu kadang-kadang belajar firman Tuhan itu, kalau baca firman itu kadang-kadang kalau serius ya, kadang-kadang Tuhan expose pelanggaran kita. Coba perhatikan, kalau memang benar-benar serius baca firman Tuhan, seperti Anda berhadapan langsung dengan Tuhan, dia bicara, ini loh pelanggaranmu. Itu seperti Tuhan expose pelanggaran. Jadi jangan menjadikan pengajaran itu terbatas cuma di gereja, di rumah. Kita mesti terus menerus memperhatikan pengajaran yang bagaimana, yang alkitabiah. Cuman yang perlu jemaat perhatikan di medsos sekarang ini, yang saya lihat itu kebanyakan ada interdenominasi. Denominasi A itu menyerang doktrin dari denominasi B. Contoh yaitu yang sering diserang itu doktrin tentang bahasa roh. Itu kebanyakan diserang orang dari doktrin. Yang gereja yang denominasi lain itu sering menyerang seperti itu. Yang diserang doktrin tentang perpuluhan, seolah-olah mereka bilang ini tidak berlaku lagi. Banyak sekali pengajaran seperti itu. Hati-hati, karena doktrin perpuluhan, doktrin bahasa roh itu asalnya dari firman Tuhan loh. Jadi jangan mau ada orang menyerang doktrin kita, denominasi kita, kita terima dan telan gitu aja. Nggak bisa seperti itu. Sama yang saya sering perhatikan seperti ini. Saudara tahu sebenarnya firman Tuhan ini janji banyak hal, janji kelimpahan. Orang selalu bilang itu, maaf, prosperity teologi, artinya teologi kemakmuran, itu selalu diserang denominasi lain. Saya berpikir ya sayang sekali
Sebenarnya prosperity teologi itu asalnya juga dari firman Tuhan. Tuhan loh janji hidup yang berkelimpahan. Banyak ayat dari Alkitab yang menjanjikan hidup berkelimpahan asal kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam bekerja. Banyak loh ayat Alkitab seperti itu. Nah, doktrin ini juga sering diserang. Tapi balik semua. Kalau ada yang seperti itu, baliklah ke Alkitab. Semua sumbernya adalah Alkitab. Pengajaran yang benar, yang paling benar adalah Alkitab. Jadi segala sesuatu baliklah ke firman Tuhan. Aslinya seperti itu. Karena ini isi hatinya Tuhan, ini sifatnya Tuhan, ini janjinya Tuhan. Banyak orang yang bermasalah seperti itu. Dengar doktrin, saring serang. Yang kedua, masalahnya di mana? Telinganya bermasalah, benci sekali dengan firman Tuhan. Wah, jangan bilang nggak ada. Ada loh orang suami istri bertengkar ketika suaminya nyinggung tentang kebenaran firman Tuhan. Apa kok kembali-balikan firman, lagi-lagi firman. Ada anak-anak yang ditegur orang tua dengan firman, ngomel, apa firman loh, saya seperti ini. Sekarang zamannya sudah lain. Wah, banyak sekali. Tapi lucunya hari Minggu ke gereja seperti itu. Ngapain firman-firman? Kita mesti memperhatikan itu. Jangan sampai telinga kita ini bermasalah. Karena sumbernya dari sini. Kalau ini udah nolak, gak bakal masuk ke pikiran dan hati kita. Filternya di sini. Kalau ini udah nutup, bermasalah, wah udah. Hati-hati. Di sini ini isinya bisa-bisa sakit hati, benci, jengkel, suka nyalah-nyalahkan orang. Di situ bermasalah dengan telinga, tidak mau mendengar pengajaran, telinganya bermasalah. Kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus terus-menerus menyukai pengajaran tadi. Tapi ingat, saya balik lagi, pengajaran yang hidup adalah pengajaran yang direspon. Respon yang paling penting adalah berdoa. Jadikan ini sebuah gaya hidup. Karena pengajaran tanpa doa itu cuma jadi sebuah informasi intelektual aja, cuma jadi sebuah pengetahuan aja. Tidak akan masuk ke dalam menjadi sesuatu mentransformasi kehidupan kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita berbicara. Orang yang dulu mau suka ngomong jorok, suka jelek-jelekin orang, waktu firman Tuhan merubah dia, mentransformasi karena dia respon, itu pasti akan merubah kehidupannya. Biarkan firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Jangan ngeblok dengan tadi kuping. Suka nutup kuping kalau sudah dengar, maaf saya bilang, firman yang sedikit pedas. Kadang-kadang, sorry, kita suka seperti itu. Saya juga seperti itu dulu. Paling enggak suka saya kalau ditegur dari atas mimbar. Enggak suka saya. Saya tutup kuping, saya ngapain lagi sih kok bahas kesalahan saya, padahal ya tadi yang pernah saya bilang, saya nggak pernah, pendeta itu nggak pernah ngikuti saya loh, dia nggak tahu kelakuan saya. Dia cuma dipakai Tuhan sebagai alat untuk mengkoreksi saya, untuk menegur saya. Belakangan baru saya sadar itu, oh iya, seperti itu. Jadi pastikan pengajaran yang Anda terima, responlah dengan doa supaya doanya berdampak, pengajaran yang berdampak membawa perubahan dalam kehidupanmu. Doa yang berdampak itu menghancurkan isolasi, menghancurkan sesuatu yang membendung, banyak hal yang membendung kita untuk beroleh berkat Tuhan. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak lihat. Ada hal yang bisa membendung berkatmu. Ada hal yang bisa membendung
bisnismu, pendapatanmu, banyak hal yang bisa membendung itu. Kita nggak tahu semua itu dan kita memang nggak nyampe ke sana cara mandangnya. Satu-satunya jalan untuk mendobrak yang mengisolasi tadi adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada hal yang bisa ngeblok jodohmu loh. Meskipun kamu udah sama-sama, ada kuasa kegelapan yang bisa ngeblok itu, yang bisa membelokkan. Ada hal yang bisa seperti itu. Gak usah orang yang pacaran, rumah tangga aja ada yang bisa belokin seperti itu. Tapi waktu kita berdoa, sesuatu yang membentengi yang akan mencoba untuk memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan itu bisa dijebol. Siapa yang jebol? Tuhan. Karena waktu kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, artinya kita setuju bahwa Allah berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa berdoa, karena kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita. Bahkan untuk masa depan, siapa yang tahu apa yang terjadi besok hari atau masa depan? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan yang tahu, datanglah ke Tuhan dengan berdoa. Andalkan Tuhan, bangun kehidupan doamu. Sebuah persekutuan yang efektif, artinya persekutuan fellowship seperti ini adalah persekutuan yang dibangun dalam doa. Jadi bukan cuma asal kumpul-kumpul aja nggak berdoa. Mari kita belajar bersama-sama menjadikan doa sebagai pilar yang akan menopang kehidupan kita. Apapun kondisimu, jangan pernah lepas untuk berdoa. Karena dengan doa kita berjalan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan mulai hari ini. Mulai detik ini andalkan Tuhan. Apapun kondisimu, apapun kebutuhanmu, andalkan Tuhan. Bahkan ketika engkau belum direspon Tuhan, tetap berdoa. Jangan pernah putus asa. Karena banyak sekali orang yang doanya itu tahunan baru dijawab Tuhan. Banyak sekali. Termasuk saya. Saya berdoa bertahun-tahun baru Tuhan genapi, Tuhan jawab. Kenapa? Tuhan mau lihat apakah saya benar-benar hidup menantikan Tuhan. Karena berdoa saja itu tidak cukup. Kita harus hidup di dalam penantian akan janji Tuhan. Saya minta pemusik naik ke atas. Berdoa saja enggak cukup. Harus menantikan Tuhan. Kenapa harus menantikan Tuhan? Karena Dia yang punya otoritas untuk menjawab. Kita boleh punya iman. Tuhan berdaulat untuk menjawab kita. Saya minta pemusik naik ke atas. Yang jawab kita Tuhan, bukan orang lain loh. Ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Sabar, itu kata kuncinya sabar. Saya dulu sering dengar pepatah seperti ini. Orang sabar itu disayang Tuhan, setuju, orang sabar itu disayang Tuhan. Tapi jangan lupa yang paling mendasar, apa orang sabar itu? Orang sabar itu lama nunggunya loh. Pasti, orang sabar itu lama nunggunya. Kalau enggak lama nunggunya ya bukan orang sabar. Contoh dalam Alkitab, Abraham. Puluhan tahun dia menjantikan janji Tuhan, baru digenapi. Istrinya sudah tua, baru janji Tuhan digenapi. Itu Abraham. Jadi orang sabar itu ya lama nunggunya.
Kadang-kadang kita pakai definisi terlalu panjang tentang sabar. Tapi kita lupa satu hal. Orang sabar itu lama nunggunya. Kalau cuma nunggu sebentar aja ya bukan sabar. Perhatikan baik-baik. Sabar, nantikanlah Tuhan. Seperti jemaat mula-mula yang hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup bertekun di dalam mendengarkan pengajaran dan berdoa. Mari kita pada hari ini mengambil komitmen untuk memiliki gaya hidup seperti itu. Tekunlah berdoa, nantikanlah Tuhan. Pada waktu Tuhan pasti jawab apa yang menjadi kebutuhan, menjadi kerinduanmu. Tuhan pasti jawab. Tuhan tidak pernah gagal untuk menjawab doa-doa kita. Dia tidak pernah gagal. Saya membuktikan banyak sekali. Saya rasa saudara-saudara juga punya kesaksian hidup. Ada banyak sekali. Jadikanlah itu sebuah hal yang biasa. Biasa loh, kita menerima kebaikan Tuhan itu biasa. Dan kalau kita hitung sebenarnya banyak sekali. Tapi begitu Tuhan belum jawab doa, udah mulai itu yang kita hitung. Itu yang dihitung, wah belum dijawab nih doa. Doa saya simpel tapi belum dijawab sampai saat ini. Yang menjadi pergumulan saya. Sabar. Nantikanlah Tuhan. Kalau engkau berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, dalam janji Tuhan, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia selalu berhasil mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada ibadah sore ini. Kami berterima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh hidup seperti jemaat mula-mula yang selalu bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan, bertekun di dalam doa, supaya kehidupan kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus-menerus hidup dalam doa secara konsisten dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami hadapi, ajar kami Tuhan untuk selalu tetap berdoa kepadamu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua adalah persembahan syukur dan juga persembahan pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas semua yang telah Engkau percayakan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kehidupan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, usaha pekerjaan kami, semuanya Tuhan Yesus. Dan di tengah ibadah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin ditinggikan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan selamat memberi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku
kebenaran firman Tuhan, sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semua jemaat Tuhan terkasih, saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih tinggi lagi sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang sudah ditaburkan di hati kami Tuhan. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi jadikan kami sebagai pelaku Tuhan. Ingatkan kami tentang cinta kasih-Mu yang mula-mula buat setiap kami Tuhan. Yang saat kami jatuh cinta kepada Engkau pertama kali, kami melakukan apa saja untuk Tuhan. Tapi dikarenakan keadaan, mungkin ekonomi, mungkin segala sesuatu masalah yang membuat akhirnya kami melupakan kasih kami yang mula-mula Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan pulang Tuhan, berpisah satu sama lainnya. Kau tutup bungkus kendaraan kami yang kami pakai Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan menyertai kami seminggu ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Tuhan juga melindungi Engkau. Kiranya juga Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya juga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita saat teduh sejenak. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik. Di mana ya?